Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kembali lagi di sini bersama Butia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Oke, hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab relasi dan fungsi. Dan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Butia akan sampaikan apa-apa saja yang nanti akan kita pelajari pada bab relasi dan fungsi. Nah, nanti kita akan mempelajari yang pertama itu tentang relasi terlebih dahulu. Apa itu relasi? Ya, definisi relasinya. Selanjutnya, bentuk penyajian relasinya seperti apa. Selanjutnya, setelah kita mempelajari relasi, kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi itu kita juga nanti mencari definisi dan ciri-ciri fungsi. Selanjutnya, penyajian fungsi seperti apa, dan kita mempelajari korespondensi satu-satu. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab relasi dan fungsi. Definisi relasi. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan, ini kata kuncinya, yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Maksudnya seperti apa? Nih, misalkan di sini Butia ada himpunan A, gambar-gambar ini. Dan himpunan B-nya ini. Nah, saat kita TK dulu, kalau ada seperti ini, himpunan yang pertama ini, yang kedua ini, berarti kita akan pasang-pasangkan sesuai dengan profesinya. Nah, itulah aturan atau relasinya. Jadi, relasinya adalah nama profesinya. Gambar 1, nama profesinya adalah dokter. Gambar 2, nama profesinya polisi. Yang ketiga, guru. Yang keempat, ini pemadam kebakaran. Seperti itu. Jadi, aturan yang memasangkan. Aturannya ini memasangkan anggota himpunan A, himpunan yang gambar, dengan anggota himpunan B, yang bawah ini. Seperti itu. Mudah ya? Ya, sekarang kita masuk ke macam-macam nama relasi. Nah, nama relasi ini nanti sangat beragam dan Butia hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Ya. Nah, di sini misalkan Butia ada himpunan bendera. Selanjutnya ada himpunan negara. Nah, relasinya atau aturannya, kita bisa memasangkan himpunan bendera dengan himpunan negara kalau ada aturannya. Di sini aturannya adalah bendera dari. Nah, seperti yang kita lihat, yang pertama ini bendera dari mana? Indonesia. Ya, ini adalah lambang negara kita ya. Bendera dari negara kita. Nah, yang selanjutnya ini bendera dari mana? Malaysia, Bu. Ada nggak di himpunan negara? Nggak ada, maka kita tidak bisa memasangkan. Karena harus dipasangkan sesuai dengan relasi atau sesuai dengan aturannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Jepang. Yang keempat, Korea. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Butia punya soal lagi, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya ada 2, 4, 6, 8. Nah, kita tidak bisa memasangkan kalau tidak ada aturannya. Nah, relasinya di sini adalah setengah dari. Ya, 1 itu setengah dari berapa? 2. Atau di sini yang dibagi 2 hasilnya 1 mana? Seperti itu ya. Bacanya seperti itu. 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengahnya dari 6. Dan 4 itu setengah dari 8. Jadi masing-masing himpunan A hanya mempunyai 1 pasangan di himpunan B. Nah, sekarang dengan soal yang sama, himpunannya A dan himpunan B yang sama,
tetapi dengan relasi yang berbeda atau dengan aturan yang berbeda. Sekarang faktor dari. Nah, faktor dari kita pernah mempelajari pada FPB dan KPK, atau satu ini faktor dari atau satu itu bisa mana yang bisa dibagi dengan satu? Ya, faktor dari. 1 itu 2 bisa dibagi 1. 4 bisa dibagi 1. 6 juga bisa, atau 6 juga punya faktor 1. 8 pun punya faktor 1. 8 bisa dibagi 1. 6 bisa dibagi 1. Yang habis. Nah, sekarang 2 itu faktor dari berapa? Dari 2 itu sendiri. Dari 4, dari 6, dan 8. Sekarang 3. Apakah 3 itu faktor dari 2? Bukan. Apakah 3 itu faktor dari 4? Bukan. Apakah 3 faktor dari 6? Ya, karena 6 bisa dibagi 3. Selanjutnya, apakah 3 itu faktor dari 8? Bukan. Sekarang 4. 4 faktor dari 4? Ya. 4 apakah faktor dari 6? Bukan. Karena 6 tidak bisa dibagi dengan 4. Ya. Sekarang 4 apakah faktor dari 8? Ya. Nah, kita lihat di sini. Dari soal yang sama atau himpunan yang sama, A dan B-nya sama, tetapi di sini punya relasi yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, jadi kita pasangkan sesuai dengan relasinya atau aturannya. Sekarang satu lagi, Butia dengan soal yang sama, tetapi dengan relasi yang berbeda, yaitu kurang dari. Nah, 1 itu kurang dari berapa? Kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 6, kurang dari 8. 2 itu kurang dari berapa? Apakah 2 kurang dari 2? Tidak, sama ini ya, 2 dan 2. Apakah 2 kurang dari 4? Ya. Kurang dari 6? Ya. Apakah 2 juga kurang dari 8? Ya. Sekarang yang 3. 3 kurang dari 2? Tidak. 3 kurang dari 4? Ya. 3 kurang dari 6? Ya. 3 kurang dari 8? Ya. Dan 4. Apakah 4 kurang dari 2? Tidak, karena 4 lebih besar. Apakah 4 kurang dari 4? Tidak, karena ini sama. Apakah 4 itu kurang dari 6? Ya. Apakah 4 kurang dari 8? Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari 3 bentuk soal yang sama dengan 3 relasi yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang ada lagi lanjutannya. Ya, di sini Butia ada contoh lain ya. Di sini ada himpunan A 2 3 4. Himpunan B 1 4 5 6. Berbeda dengan contoh soal yang tadi, kalau yang tadi kita sudah disajikan relasi atau aturannya. Nah, kalau sekarang kita sudah disajikannya hasil. Nah, sudah dipasang-pasangkan. Kira-kira carilah aturan yang tepat untuk sajian ini. Ya. Aturannya kira-kira apa? 2 ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1. Ya, aturannya itu adalah lebih dari 2 lebih dari 1. Benar? Apakah 2 lebih dari 4? Tidak, karena 2 lebih kecil. 3 lebih dari 1. 3 lebih dari 4? Tidak. 4 lebih dari 1. Apakah 4 lebih dari 4? Tidak, karena 4 sama dengan 4. Maka inilah aturan yang tepat. Oke, sekarang dengan soal yang sama tetapi hasilnya berbeda. Nah, hasilnya adalah 2 ke 4, 3 ke 5, 4 ke 6. Kita buat aturan relasinya seperti apa? Nah, kita bacanya dari sini dulu. 2 itu kok bisa jadi 4? 3 kok bisa berpasangan dengan 5? 4 kok bisa berpasangan dengan 6? Aturannya adalah ya, 2 kurangnya dari 2 itu 2 kurangnya dari 4. Ya. 3 itu 2 kurangnya dari 5. 4 itu 2 kurangnya dari 6.
Oke, aturannya ini 2 kurangnya dari. Karena 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Jadi yang di sini hasilnya. Ya, 2 kurangnya dari 4 dan seterusnya. Ya. Oke, sekarang ada contoh lagi. A 2, 4, 6, 8. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Sajiannya, hasilnya 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4. Nah, kalau kita lihat, oh ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, hasilnya ini. Bukan seperti itu membacanya. Oke, maka relasinya adalah 2 kalinya dari. 2 ini hasil dari 2 kalinya 1. Ya kan? Karena 1 dikali 2 sama seperti ini. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Ini juga sama. 1 dikali 2 hasilnya 2. Jadi 2 ini 2 kalinya dari 1. 4 2 kalinya dari 2. Sama ya? Nih untuk yang ini dan ini silahkan pahami lagi. 6 itu 2 kalinya dari 3. Karena 3 dikali 2 hasilnya 6. 8 2 kalinya dari 4. Begitulah cara mencari relasi atau aturannya. Ya, sekarang kita masuk ke bentuk penyajian relasi. Nah, untuk penyajian relasi ada beberapa bentuk di antaranya. Yang pertama itu diagram panah. Diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Kita langsung ke contoh saja ya. Di sini ada soal, Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran olahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar olahraga badminton dan renang. Dimas gemar olahraga sepak bola. Chandra gemar olahraga sepak bola. Sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Sajikan relasi, nah ini aturannya, menggemari olahraga dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Ya, yang kita lakukan pertama yaitu buatlah himpunannya terlebih dahulu. Himpunan A itu nama anaknya. Ada Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan B itu nama olahraganya. Nah, di sini Rizka badminton dan renang. Terus Dimas sepak bola, Chandra sepak bola, Dira dan Reni basket dan badminton. Semua ditulis tetapi cukup satu saja. Jadi ada badminton, renang, sepak bola, dan basket. Nah, yang pertama itu diagram panah. Kita buat himpunan A dan himpunan B. Aturannya apa? Menggemari olahraga. Nah, baca. Rizka menggemari olahraga apa di sini? Badminton dan renang. Ya, pasangkan. Dimas olahraganya sepak bola. Chandra sepak bola. Dira badminton dan basket. Reni juga sama, badminton dan basket. Nah, sudah selesai diagram panahnya. Sekarang himpunan pasangan berurutannya. Nah, himpunan pasangan berurutan kita lihat di sini. Lebih mudahnya dari diagram panahnya. Rizka badminton. Ya, ada kurung kurawal di sini. Dalam kurung Rizka, badminton. Berarti Rizka gemar badminton. Lalu 2 di sini berarti Rizka ditulis 2 kali. Rizka renang. Dimas hanya 1 yaitu sepak bola. Cukup Dimas sepak bola, sepak bola. Chandra juga hanya 1 yaitu sepak bola. Chandra, sepak bola. Sekarang Dira. Dira itu gemar badminton, tulis Dira, badminton. Dira juga gemar basket. Jadi 2 kali nama Dira. Yang di sini Reni juga 2 gemarnya. Reni badminton dan Reni gemar basket. Kurung tutup, kurung
kurawal lagi. Inilah diagram himpunan pasangan berurutan. Jadi semua ditulis. Ya, sekarang tinggal yang diagram kartesius. Ya, kita juga sudah sering menggunakan diagram kartesius ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X ini himpunan A-nya. Himpunan A-nya itu apa aja? Namanya. Hariska, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan B-nya itu pada sumbu Y, yaitu nama olahraganya. Ada badminton, renang, sepak bola, dan basket. Sekarang kita lihat Rizka dari himpunan pasangan berurutan, atau dari sini juga boleh. Rizka badminton, berarti di sini Rizka badminton. Titiknya di sini, ya, titik temunya. Sekarang Rizka juga gemar renang, berarti di sini, ya kan? Sekarang Dimas apa? Hobinya gemar olahraga sepak bola, di sini. Chandra juga sepak bola. Mudah ya. Dira itu badminton dan basket. Reni juga sama, badminton dan basket. Nah, inilah diagram kartesius dari soal ini dengan relasi menggemari olahraga. Mudah ya? Oke, ada contoh lain. Ya, di sini Butia ada contoh soal lagi, yaitu sajikan relasi akar dari himpunan P ke himpunan Q dalam bentuk A diagram panah, yang B himpunan pasangan berurutan, dan yang C adalah diagram kartesius. Nah, kita kerjakan yang A, diagram panah. Ada himpunan P dan himpunan Q. Tulis semuanya. Nah, aturannya atau relasinya adalah akar dari 1 itu akar dari berapa? Akar berapa yang hasilnya 1? Akar dari 1. 2 itu akar dari 4. 3 akar dari 9, 4 akar dari 16, 5 akar dari 25, 6 akar dari 36. Ya, akar 36 hasilnya 6, akar 25 hasilnya 5, akar 16 hasilnya 4. Seperti itu. Ya, dan setiap anggota P hanya mempunyai satu pasangan di anggota Q untuk aturan atau relasi akar dari. Nah, sekarang yang B, himpunan pasangan berurutan. Dilihat dari diagram panah. 1 ke 1 berarti 1, kurung kurawal dulu, dalam kurung 1,1. 2 ke 4, 2,4. 3,9, 4,16, 5,25, dan 6,36. Udah ya? Nah, sekarang untuk yang terakhir yaitu diagram kartesiusnya. Ya, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini miliknya himpunan P. Sumbu Y-nya ini untuk himpunan Q. Nah, sekarang kita lihat dari pasangan berurutannya. 1,1 berarti X-nya 1, Y-nya 1 di sini. 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 9, 4, dan 16. Udah. Butia cukupkan sampai di sini karena untuk 5 dan 6 untuk sumbu Y-nya atau himpunan Q-nya nggak sampai ya. Jadi Butia cukupkan di 4. Kalau 5 nanti ke 25 berarti kemungkinan di sini. 6 sampai 36. Seperti itu ya. Oke, selesai. Bisa ya, mudah-mudahan paham dengan apa yang Butia sampaikan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.